Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita memohon bimbingan Roh Kudus supaya kita dapat memahami tentang firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami sembah melalui Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Pada malam hari ini Tuhan, dengan penuh sukacita dan dengan segala kerendahan hati kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus untuk menaikkan ungkapan syukur hati kami atas pemeliharaan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Terlebih sepanjang hari yang kami lalui, Tuhan sudah menolong dan menyelamatkan hidup kami. Sehingga pada malam hari ini, Engkau perkenankan kami boleh mengikuti ibadah Pelkat PKB Jemaat Efata Batu Kajang. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan, kami boleh jadikan suluh dan pedoman di dalam hidup kami. Buka bejana hati kami Tuhan, untuk diisi oleh firman-Mu, sehingga firman itu dapat menuntun setiap langkah kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Ampunkan dosa kami Tuhan, supaya kami layak mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada malam hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat terambil dari kitab Amsal pasal 27 ayatnya yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Kitab Amsal pasal 27 ayat 5 sampai dengan ayat 6, firman Tuhan berbunyi demikian. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Shalom, selamat malam bapak-bapak yang dikasihi Tuhan. Kita masih melakukan ibadah di rumah masing-masing. Dari pembacaan kita malam hari ini, dari Majelis Sinode memberikan tema sesuai dengan Sabda Bina Umat adalah sekolah kehidupan. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk membaca kitab Amsal ini, kitab yang banyak berbicara tentang keteraturan dalam membina hubungan dengan sesama dan tindakan atau perilaku yang mencerminkan pribadi takut Tuhan. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan,
Di dalam pembacaan kita dalam ayat 5 dan 6, pribadi yang takut Tuhan akan menjadi pribadi yang peka dengan lingkungan sekitar dan tantangan yang berada di sekitarnya. Membangun pertemanan dengan sesama diperlukan sikap yang tegas, penuh kasih, dan rendah hati. Dari tiga hal ini diperlukan dalam membangun serta mempertahankan hubungan yang telah terbentuk dan terjalin itu. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, sering kita mendengar bahwa hubungan seseorang atau hubungan manusia dengan sesamanya, sering kita mendengar dikatakan hubungannya retak atau renggang atau hancur sama sekali. Pertanyaannya bagi bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, apa sih yang membuat tiap hubungan bisa retak atau renggang dan hancur? Itu disebabkan karena adanya sikap merasa paling benar dan lebih senang disanjung daripada menerima kritikan. Firman Tuhan lewat Amsal di sini ingin mengajak kita bahwa jangan menilai kasih dan cinta dengan segala sesuatu yang baik dan indah saja. Orang mengasihi temannya, maka ia akan menegur temannya apabila melakukan kesalahan dan ditegur dengan penuh kasih. Dan teman itu ia akan siap untuk membenahi diri sehingga ia menjadi pribadi yang siap menerima kritikan, yakni kritik membangun. Seorang mengasihi teman dan menjaga hubungan mereka yang sudah terjalin. Ia tidak akan membiarkan temannya jatuh dalam kesalahan. Tuhan juga tidak menginginkan kita jatuh dalam dosa. Tuhan hadir dengan segala hikmat dan kebijaksanaan yang dimiliki. Ia hadir untuk menjaga dan melindungi kita dalam situasi dan kesulitan apapun seperti sekarang ini. Karena dengan kesulitan yang terjadi harus dilihat sebagai kesempatan untuk menguji daya tahan dalam saat-saat penderitaan, dalam saat-saat kesulitan, bahkan dalam saat-saat yang kritis. Karena judul dari renungan kita tadi tentang sekolah kehidupan, maka hidup sesungguhnya adalah proses belajar yang tak pernah berakhir, tetapi terus-menerus
Dan orang yang belajar pada sekolah kehidupan pada akhirnya tidak akan kecewa. Oleh karena itu, bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, jangan kita khawatir, karena Tuhan akan tetap melindungi dan memberkati hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita ambil saat teduh.